Oke Sobat Netizen, kembali lagi di channel ini kita akan update lagi orang-orang Rohingya yang datang ke Indonesia. Nah, orang-orang Rohingya yang turun di Sumatera Utara itu sudah ditemukan beberapa kecurigaan oleh keamanan kita, yang mana identitas mereka yang diberikan dari UNHCR itu memiliki identitas yang sama, artinya tanggal lahirnya sama. Dan di video kali ini juga kita akan kabarkan mengenai 3 nelayan Aceh yang menolong orang Rohingya yang ketika terdampar justru itu di penjara 5 tahun. Dan itu sudah di penjara. Nah, dampak dari nelayan Aceh yang menolong Rohingya ini di penjara 5 tahun, maka ketua Yara yang sebelumnya mengancam orang yang menolak Rohingya bisa dipidana 3 bulan, justru kini ketua Yara tersebut bisa pucat karena terancam 15 tahun penjara. Kita akan bahas ini ke video yang selengkapnya. Nah, sebelumnya di sini ratusan Rohingya yang mendarat di Sumatera Utara sengaja diselundupkan. Nah, Koda kabur sebelum kapal mendarat. Nah, di sini dari temuan dan latamal relawan yang disampaikan Pangdam Bukit Barisan Maijen Muhammad Hasan Hasibuan, Koda kapal melarikan diri ke kapal lain sebelum tiba ke lokasi tujuan. Jadi di sini sehingga ratusan warga Rohingya itu dibiarkan terombang-ambing di lautan sampai akhirnya tiba ke lokasi tujuan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, jika awak badan kapal ini itu tidak menyusup sebagai pengungsi, pura-pura itu terdampar, kadang mereka menggunakan kapal pengawal, yaitu untuk kabur. Kemudian di sini, dari kapal tersebut ditemukan logistik segar yang kita duga logistik ini oleh Danlan Tamal disupport atau didukung dari daratan kita. Kemudian nahkoda kapal ini sebelum mendarat meninggalkan kapal pindah ke kapal yang lain. Nah, kenapa di sini disebutkan logistik ya, bahan-bahan makanan tersebut ada di kapal itu bersumber dari negara kita, karena mereka orang-orang Rohingya yang sekarang mendarat di Sumatera Utara itu sebelumnya ke wilayah Aceh. Di wilayah Aceh itu digiring guys, biar ke negara lain, tetapi sebelum digiring itu dikasih yang namanya makanan dulu, logistik kayak sayuran kayak gitu ya. Tetapi pada akhirnya mereka setelah ditolak di Aceh justru malah turun di Sumatera Utara, itu kronologinya. Kemudian di sini Maijen Hasan, kecurigaan lain ialah kartu UNHCR yang dimiliki pengungsi ini. Dari mana dari hasil pemeriksaan seluruh tanggal lahir mereka itu sama semua. Kemudian yang menonjol lain adalah kartu UNHCR yang ditemukan ini semua identitas tanggal lahirnya sama. Berarti kalau misalnya di sini identitas mereka yang bersumber dari UNHCR, berarti UNHCR ada dugaan keterlibatan dalam masalah ini ya, membuat identitas mereka tanggal lahirnya sama. Kemudian kita bicara mengenai 3 nelayan Aceh Utara yang tolong warga Rohingya di tengah laut dihukum 5 tahun penjara. Bisa dipastikan sekarang belum bebas. Nah, di sini hakim menyebutkan terdakwa melanggar pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, junto pasal 55 KUHP pidana. 3 terdakwa ini dalam kasus itu dihukum masing-masing 5 tahun penjara dan denda 500 juta. Jadi yang dipenjara di sini ada 4 orang. Di situ satunya orang Rohingya, kemudian yang 3-nya itu adalah warga Aceh nelayan. Padahal mereka menolong guys, itu bisa dipenjara karena di sini melanggar undang-undang keimigrasian. Nah, tentunya putusan itu dibacakan Ketua Majelis Hakim Pauji SH dalam sidang pamungkas kasus itu yang diadakan secara virtual karena pada saat itu sedang COVID. Itu kasusnya pada tahun 2020 dan ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2021. Yang bisa dipastikan hari ini mereka belum bebas. Kemudian tentunya nelayan Aceh yang dipidana tadi karena nolong orang Rohingya ini berimbas kepada Ketua Yara. Nah, sebelumnya kan di sini Ketua Yara ini merelakan 12 hektar lahan untuk menampung imigran gelap Rohingya. Ketua Yara terancam pidana 15 tahun penjara, dan kita akan lihat di sini alasannya seperti apa. Aksi Saparudin tersebut mengundang banyak komentar dari warganet, bahkan ada yang menjelaskan bahwa perbuatan Saparudin tersebut merupakan tindak pidana, yaitu menampung dan membantu menyelundupkan imigran gelap. Menampung dan membantu menyelundupkan imigran gelap bisa dipidana sesuai dengan UU Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 120 dengan pidana minimal 5 tahun maksimal 15 tahun dan denda minimal 500 juta atau maksimal 1,5 miliar. Jadi pasalnya kalau diterapkan kepada Ketua Yara ini sama ya. Nah, kalau misalnya orang-orang yang menerima Rohingya saja ini mengancam ya, kita bisa dipidana katanya 3 bulan. Harusnya di sini yang melakukan protes itu adalah keluarga dari para nelayan yang kemarin itu dipidana karena menolong Rohingya.
Nah, ini bisa berimbas dong kepada ketua Yara. Nah, setelah mengetahui ini, apakah orang-orang keluarga para nelayan yang dipidana karena menolong Rohingya ini akan berimbas dan menuntut ketua Yara? Kenapa ketua Yara tidak dipidanakan? Karena dia mengembar-gemborkan untuk menerima Rohingya. Tentu, kalau kita lihat nelayan Aceh yang menolong Rohingya ini dipidana karena keimigrasian yang dilanggar pasalnya ataupun undang-undangnya dong, gitu ya. Kemudian di sini Prof Hikmanto menyebut 3 langkah konkret atasi krisis kemanusiaan etnis Rohingya. Jadi di sini solusinya bukan soal mengungsi gitu guys. Di sini negara-negara ASEAN harus melakukan 3 langkah konkret untuk mengatasi krisis kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia UI Hikmahanto Juwana, salah satu tindakan konkret adalah ASEAN menjatuhkan sanksi berupa embargo ekonomi terhadap Myanmar sampai pemerintah Myanmar mengubah kebijakannya. Yang pertama, ia mengatakan kebijakan itu ada 3. Pertama, tidak membiarkan aparat di lapangan untuk melakukan persekusi atas etnis Rohingya. Yang kedua, menerima kembali etnis Rohingya yang saat ini berada di perbatasan Myanmar dan Bangladesh. Ketiga, merekonstruksi kembali desa-desa dan tempat pemukiman para etnis Rohingya. Dan itulah saran yang disampaikan oleh Prof Hikmanto. Prof Hikmanto mengatakan itu pada tahun 2017. Jadi membahas Rohingya ini Prof Hikmanto sudah lebih dulu sebelum masalah Rohingya ini viral. Nah, jadi di sini kita masih menunggu ya apa yang dikatakan oleh keamanan kita soal orang yang diselundupkan yang ke Sumatera Utara kemarin yang memiliki identitas sama, yaitu dari UNHCR. Kan ini dari UNHCR. Bisa ada keterlibatan karena kita belum menemukan salah satu anggota dari UNHCR yang ditetapkan sebagai tersangka, karena polisi baru menetapkan tersangka kasus TPPO-nya saja guys, dan itu bukan atas nama UNHCR, masih murni dia anggota dari penyelundupan gitu ya. Ya pastinya di sini ada beberapa oknum lah yang terlibat, bukan hanya dari kasus TPPO yang sudah ditangkap aja dong. Nah, di saat beberapa orang berpihak untuk menolong Rohingya, dari kesimpulan nelayan yang dihukum penjara tadi dikarenakan melanggar undang-undang keimigrasian, nah, tentu ini bisa keluarganya kalau tahu protes ya. Dulu mungkin orang tua saya menolong Rohingya di penjara 5 tahun dan denda 500 juta. Tapi mereka sekarang yang berpihak kepada orang yang harus menolong Rohingya kok tidak diapa-apakan. Ini kan akan menjadi pertanyaan juga ya. Maka dari itulah kita cantumkan sumber-sumbernya juga biar tidak dikatakan hoax ataupun narasi kebencian ya, karena masih ada beberapa orang yang menganggap bahwasanya buta ya, buta dengan apa yang terjadi, seperti apa faktanya. Tetapi di sini kita akan update terus informasi ini.